Kalau aku sih untuk project itu ini kan lebih kayak project udah kita santai aja gitu. Sekarang orang lagi seneng dengerin lagu-lagu balik lagi ke tahun 2000-an, ya udah sama orang masih manggil gitu. Sebentar lagi kan hari musik, perjalanan dari seorang itu seperti apa sih sebenarnya? Hari musik kapan sih? Tanggal 9 besok. Oh, besok ya? Iya. Lusa. Kalau untuk perjalanan musik dari Tito sendiri sih kita berangkat dari tahun 2007 dan sempat vakum juga di tahun 2014 sampai akhirnya alhamdulillah karena memang perjalanan sosial media yang semakin canggih, jadi di salah satu aplikasi musik itu ada itu lagu-lagunya yang dulu akhirnya terdengar lagi dan membawa kita akhirnya yaudah deh kita bikin Dan kita bisa nyanyi lagi, berkarya lagi. Ada lika-likunya nggak sih Kak dulu waktu itu masih tahun awal-awal. awal-awal? Dulu kita benar-benar karena kan nggak kayak sekarang ya, segampang sekarang ada sosial media banyak banget, orang bisa gampang viral gitu, pokoknya jadi terkenal tuh gampang banget deh kalau sekarang. Kalau dulu tuh kita ngalamin yang rekaman bener-bener kita berdua yang di studio sama operatornya gitu, diskusi, terus habis itu kita promo juga di mall ya, inget banget tuh kita kasih CD ke orang yang ada di mall gitu, sampai segitunya lah gitu, susah gitu. Terus untuk masuk ke TV juga nggak gampang gitu. Mungkin dulu trigger-triggernya apa sih Kak yang dihadapin, mau kayak bayarannya mungkin kurang lah, atau fee pertama itu tuh berapa sih kalau boleh tahu? Dulu kita mulai itu karena udah mulai dari pencarian bakat itu ya gitu. Mungkin kalau untuk lika-likunya sih sempet pas kita lagi masa promo itu di salah satu mall nyari nonton. Pernah. Karena kan kita belum. Gitu. Terus orang juga masih ini siapa sih, lagunya juga apa, kita belum masuk radio loh. Belum masuk radio, terus alhamdulillah tiba-tiba ada tawaran dari TV. Itu juga kita sebenarnya kurang tahu juga TV kita pertama kali berapa, karena waktu itu kan kita cuma dapat ya sebersihnya aja ya, pas udah dipotong Kita masih polos-polosan. masih on gitu. Tapi setelah comeback ini kan kita sudah pakai hijab gitu kan, apakah ada kayak malam jangan deh kalau malam atau ke tempat-tempat tertentu kayak iya ada gitu, ada nggak sih Kak? Ada sih ya. Ada beberapa tempat yang kayak, wih kalau situ nggak bisa ya gitu, apa ya udah kamu aja gitu, misalnya gitu. Untuk nyanyi pun sama gitu, sekarang udah comeback, ayo maksudnya jalan-jalan aja, tapi ada beberapa tempat ya wih yang nggak bisa malu di sini. Berarti sudah dikompromiin dulu berarti ya sama manajemen juga. Yang alhamdulillah TV-nya juga ngerti sih. Tapi dengan beberapa tempat yang tadi dibolehkan itu jadwalnya nyanyi ada berkira juga atau gimana Kak? Kalau aku sih untuk project itu ini kan lebih kayak project udah kita santai aja gitu. Sekarang orang lagi seneng dengerin lagu-lagu balik lagi ke tahun 2000-an, ya udah sama orang masih manggil kita, pengen kita ya udah kita jalanin aja, tapi nggak yang terlalu serius kayak dulu kan kita harus promo radio, kita harus tour, kita harus enggak sih. Jadi kalau misalnya pas aku nggak bisa ya TV nyanyi sendiri. Tempat vakum dan akhirnya comeback tuh Kak, seperti apa sih kamu ceritanya? Terus akhirnya memutuskan dia lah balik lagi ke dunia musik gitu. Sebenarnya kalau aku pribadi sih dari yang pas aku memang masih tetap nyanyi sendiri. Terus karena kebetulan 2 tahun yang lalu lagu kita akhirnya terdengar lagi, sampai akhirnya sempat ada beberapa tawaran untuk talk show di beberapa stasiun televisi, sampai membawa ke udah mulai banyak lagi nih setelah pandemi, festival musik udah mulai berjamuran, dan sampai akhirnya kita beberapa kali sempat diundang untuk mengisi acara di sana di festival musik itu. Jadi ya kalau buat kita sih apapun itu memang mendatangkan berkah bersama, rezeki yang halal, ya kenapa enggak gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi sesuatu juga kan, dan banyak banget yang nanya kangen sama Titu gitu, kangen sama lagu-lagunya gitu ya. Mudah-mudahan dari pengen punya single baru lagi dong gitu. Iya, kita jalanin ini semua. Perbedaan itu yang dulu sama yang comeback lagi apa sih Bu? Waduh, seksi-seksi ya kan? Dari looknya, dari penampilannya, dari pembawaannya juga gitu. Kalau sekarang kan kalau dulu kan pecicilan banget gitu. Kalau sekarang kan udah berumur juga, jadi berubah dengan sendirinya gitu.
jadwal sama keluarga gimana? Kamu nggak boleh jam segini atau kayak udah bebasin aja karena comebacknya itu kan lumayan besar lagi di masyarakat itu, atau ada gimana? Sebenarnya kalau untuk masalah waktu sih, karena kita udah jadi seorang ibu gitu ya, jadi dari para suami juga memberikan kelonggaran karena memang percaya kita pasti bisa bagi waktu gitu. Karena kan sekarang yang diperhatiin udah bukan kita sendiri, tapi ada suami, ada anak. Tapi persaingan kan sekarang kan yang baru-baru juga banyak. Oh iya, bagus-bagus lagi. Dulu itu kan udah lama mendem juga, tiba-tiba sekarang muncul lagi. Gimana nih untuk naik itu lagi? Ada kesulitan nggak sih, Tik? Karena memang semua penyanyi itu memang ada masanya ya gitu. Kemarin mungkin pas sebelum pandemi atau sebelum masa dimana sekarang festival-festival yang sering manggil penyanyi-penyanyi yang di tahun 2000-an, mungkin memang masanya anak-anak muda yang berkarya gitu kan. Dan itu udah kita sadarin dari dulu sih, bahwa itu kan nggak mungkin selamanya kita pengen wah di atas terus bersinar terus, itu udah nggak mungkin lah gitu. Jadi ya ada masanya, ada penggemarnya sendiri-sendiri, ada penikmat musiknya sendiri-sendiri. Tapi dengan itu yang sekarang comeback lagi itu kan membuat fans-fans juga pada senang banget kan. Itu maintainnya gimana sih biar kayak jangan lepas deh dari seorang Tito ini, itu gimana kan? Kalau dulu sih sebenarnya kita ada fanbase gitu, lovers, ada adminnya juga dan segala macam. Cuma karena setelah kita vakum juga kan sampai 2022 kemarin itu udah pada gede ya, udah punya anak, udah pada punya pekerjaan mungkin gitu. Akhirnya kita hanya bersilaturahmi lewat sosmed gitu. Jadi paling mereka bisa nemuin kita pertama pasti di DM atau dari komen gitu. Dari situ sih kita tetap jaga silaturahmi. Tapi gimana sekarang, aku pengen balik lagi tadi masalah hijab itu kan. Ada nggak mungkin disebutin mungkin tempat-tempat yang mungkin nggak kayak gue nggak ada, itu ada nggak apa kira-kira? Ya kayak maksudnya kalau dulu kan itu mau nyanyi di mana aja ambil deh, kayak klub gitu kan, terus tempat-tempat yang ya hiburan-hiburan malam lah ya gitu. Cuman kalau sekarang kan aku juga maksudnya untuk masuk ke sana juga ngerasanya dengan hijab ini kan gue agak gimana ke akunya sendiri gitu, dan takutnya pandangan orang juga kan. Jadi lebih pantesin aja sih gitu. Pasian itunya juga. Tapi dengan pakai hijab nggak merubah image seorang Tito banget kan, nggak? Atau gimana nggak ya? Enggak. Tika sih tetap aja maksudnya jadi Tika gitu, cuman outfitnya mungkin ada beberapa yang juga, tapi kalau untuk nyanyi sih sama. Perjalanan hijrahnya sendiri dari Kak sendiri seperti apa sih? Lebih ke apa ya? Lebih ke pendewasaan aja sih, melalui proses-proses hidup akhirnya ada sesuatu yang bikin kayak titik balik pengen jadi lebih baik. Tapi kalau kesibukan sendiri ini kan udah ada anak segala macam, bagi waktu apa manggung tuh weekend aja dipilihnya atau gimana, apa anak-anak bawa diri kalau lagi manggung atau gimana? Kalau aku sih sebenarnya lihat dari jadwal anak dulu. Kadang-kadang misalnya kayak lagi ujian atau menjelang tes, jangan dulu ngambil keluar kota gitu, karena kan kalau keluar kota kita bisa nggak ketemu sama anak juga kan gitu, nggak bisa ngontrol. Terus juga kalau misalnya lihat dari seminggu ini ada jadwal untuk udah mulai padat nih, aku kadang-kadang bilang sama manajemen untuk aku nggak ngambil ya minggu depan gitu, karena aku pengen ada waktu untuk jalan-jalan sama anak-anak. Tapi udah umur berapa sih nih anak-anaknya? Aku udah ada yang SMP anaknya. Udah SD 9 tahun. Udah kelihatan. Tapi untuk fashion kira-kira gimana? Apakah masih sama yang kayak dulu ya, walaupun nggak seksi banget, tapi kalau untuk fashion kira-kira pemilihannya dari mana? Masih kalau fashion kan tuh gitu masih kan warnanya. Kalau Biasa kan itu kan Lebih senada aja sih ya kalau sekarang. Kalau dulu kan stocking sama dari dalam ya. Kalau dulu stocking harus sama, gelang-gelang banyak banget. Kalau sekarang kan udah nggak mungkin lagi gitu di umur segini terus masih berpakaian kayak gitu. Jadi fashion paling yang kayak pakai ini dong, pakai Pak siapa nih? Yang paling pengen janjian bareng atau manajemen yang ngurus itu siapa? Enggak sih, kita berdua ya. Jadi setiap kesempatan pasti bareng ya, ganti modelnya. Kayak hari ini juga kayak kira-kira mau pakai apa nih? Ya cari yang senada aja.